Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat kue kering putri salju keju. Putri salju keju ini teksturnya kokoh dan renyah, serta ada sensasi kletus-kletus saat dimakan dari keju yang sudah dikeringkan. Rasanya yang gurih dari keju dan manis dari gula halus menjadi perpaduan rasa yang sangat pas. Sekarang langsung saja ke cara pembuatannya dan ikuti setiap tips dalam pembuatan putri salju keju. Siapkan wadah bersih. Masukkan 150 gram mentega. Di sini saya menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan 60 gram gula halus. Sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar teksturnya tidak bergerindil dan proses pengadukannya lebih cepat atau lebih mudah. Aduk dengan spatula hingga gula dan mentega tercampur. Aduk hingga teksturnya creamy dan jangan sampai overmix. Kalau teksturnya creamy dan gula sudah tercampur, tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk dengan spatula hingga kuning telur tercampur rata dengan adonan. Untuk mengaduknya juga jangan terlalu lama. Kalau kuning telur sudah tercampur rata, langsung kita hentikan proses pengadukannya. Tambahkan 20 gram keju cheddar kering. Keju cheddar ini kita parut halus kemudian di oven terlebih dahulu. Keju yang dikeringkan ini akan membuat tekstur putri salju lebih kokoh dan renyah serta tahan dalam penyimpanan. Aduk sambil ditekan-tekan untuk menghancurkan kejunya. Kemudian kita masukkan 20 gram susu bubuk dan 50 gram tepung maizena. Untuk susu bubuk dan juga tepung maizena sebelumnya sudah diayak terlebih dahulu. Aduk sebentar hingga maizena dan susu tercampur dengan adonan. Pada pembuatan kue kering putri salju ini, teman-teman juga bisa menggunakan perpaduan butter Wisman dan Blue Tree Angel untuk lebih wangi dan rasanya lebih premium. Setelah tercampur merata, masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Tepung terigu juga diayak lebih dahulu sebelum ditambahkan ke adonan. Semua bahan kering sebelum ditambahkan diayak terlebih dahulu agar teksturnya tidak bergerindil dan proses mengaduknya lebih mudah serta cepat. Untuk mengadukan tepung dengan adonan, aduk menggunakan spatula terlebih dahulu untuk menjaga suhu butter atau mentega tetap dingin. Jika adonan berat dan susah diaduk, bisa dilanjutkan dengan tangan bersih atau menggunakan sarung tangan plastik. Proses mengaduknya juga jangan terlalu lama, seperti membuat roti. Cukup diaduk hingga tercampur rata saja. Seperti inilah adonan yang dihasilkan, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Siapkan alas kerja dan letakkan bingkai kue kering di atasnya. Letakkan adonan di dalam bingkai kue kering. Kita gunakan bingkai kue kering supaya kue kering putri saljunya memiliki ketebalan yang sama. Ketebalan bingkai yang saya gunakan yaitu 1 cm. Ratakan adonan dengan rolling pin. Gilas perlahan dan jangan ditekan agar ketebalannya sama. Cetak adonan putri salju keju dengan cetakan bulan sabit seperti ini. Cetakan bulan sabit ini umumnya digunakan dalam pembuatan kue kering putri salju. Taburi cetakan dengan tepung terigu agar adonan tidak lengket saat dicetak. Ambil adonan yang sudah dicetak dengan bantuan scraper. Ambil perlahan agar adonan tidak pecah.
Letakkan adonan kue kering putri salju di atas loyang. Loyang kita olesi dengan margarin tipis-tipis sebelum digunakan, agar kue kering tidak lengket dan mudah dilepaskan dari loyang setelah di oven nantinya. Jika adonannya sudah dicetak kurang rapi, rapikan dahulu seperti pada video. Dari 200 gram tepung terigu dihasilkan 2 loyang kue putri salju keju yang siap kita oven. Oven dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Tentu untuk perlakuan oven berbeda-beda. Pastikan teman-teman mengenali karakter oven terlebih dahulu. Sebelumnya oven sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Setelah 40 menit di oven, kue kering sudah matang dan aromanya sangat wangi sekali, perpaduan antara keju, mentega, dan susu bubuk yang digunakan. Dalam kondisi masih panas atau keluar dari oven, langsung kita masukkan ke gula halus, agar gula halusnya bisa menempel di kue kering dan tidak mudah lepas atau rontok. Sebagai taburan kue kering putri salju, kita gunakan icing sugar ataupun gula untuk donat, karena memiliki rasa dingin ketika dimakan. Langkah selanjutnya kita taburi bagian atas kue kering putri salju keju dengan gula halus sambil diayak. Dan inilah kue kering putri salju yang sudah jadi. Dari resep yang digunakan dihasilkan 2 toples berukuran 250 ml. Tentunya dihasilkan kue kering putri salju yang lumayan banyak, meskipun bahan yang digunakan sangat ekonomis. Untuk loyang yang satunya ini masih belum saya masukkan ke toples, karena kondisinya masih hangat. Jadi tips saat akan memasukkan kue kering ke dalam toples, pastikan kue kering harus dalam kondisi dingin, agar tidak mudah berjamur. Dan seperti inilah tekstur dari putri salju keju yang dihasilkan. Sangat kokoh dan renyah jika dibandingkan dengan putri salju original tanpa penambahan keju. Sekian dulu video tutorial yang bisa saya share kali ini. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba and happy cooking!